Siang. Di pertemuan kali ini pertemuan ke-8 kita akan membahas tentang teknik aseptik. Pembahasan mengenai materi ini cukup panjang ya karena ini bicara masalah hal-hal yang prinsip di dalam pencampuran sediaan steril. Adapun beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas yaitu pertama mengenai persyaratan pencampuran obat injeksi, area kritis mana saja dalam peralatan teknik aseptik, langkah-langkah mencampurkannya seperti apa, dan permasalahan dalam pencampuran obat injeksi. Yang perlu kita tahu sebagai latar belakang bahwa kontaminasi itu bisa terjadi baik itu dari personil dan lingkungan serta dari peralatan. Kontaminasi ini bisa terjadi dalam hal kontaminasi silang, yaitu dari bisa mengalami kontaminasi dari personil dan lingkungan ataupun dari peralatan yang digunakan ya. Jadi ini latar belakangnya bahwa kemungkinan terjadi kontaminasi dalam pencampuran sediaan steril itu ada. Dalam hal ini apa sih sebenarnya, ini sudah kita pernah bahas ya, bahwa pencampuran sediaan steril itu perubahan dari kondisi semula menjadi produk baru dengan adanya proses pelarutan dan penambahan bahan-bahan lain, di mana dikerjakan secara aseptik. Apa pengertian aseptik? Aseptik itu adalah kondisi relatif aman dari mikroba patogen setelah adanya proses eliminasi baik pada jaringan hidup maupun objek mati. Jadi aseptik itu intinya dalam proses perubahan bentuk ini kita bisa memastikan bahwa kondisinya itu aman dari mikroba patogen yang dapat ada dalam produk. Nah, kita juga mengenal teknik aseptik. Jadi kalau tadi aseptik aja, sekarang bagaimana melakukan teknik di dalam mencegah yang tadi namanya kontaminasi adalah kita harus menggunakan metode untuk memanipulasi produk steril sehingga produk tersebut walaupun mengalami perubahan bentuk dia dalam keadaan steril. Oleh karena itu kita perlu memahami yang namanya prosedur kerja yang bisa meminimalisir kontaminan mikroorganisme dan dapat mengurangi resiko paparan terhadap petugas-petugas. Oleh karena itu, kita perlu memahami sebelum kita mempelajari tentang teknik aseptik itu sendiri, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu ruangan bersih, apa itu horizontal laminar airflow cabinet, dan alat pelindung diri. Nah, kita pelajari yang pertama adalah masalah ruang pencampuran obat injeksi. Jadi persyaratan ruang kita udah pernah mempelajari ya di USP 797 bahwa persyaratannya adalah ISO 100. Nah, kita akan nanti sama-sama melihat ya. Jadi kalau berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2016 tentang standar pelayanan farmasi yang di rumah sakit bahwa untuk ruang bersih itu kelas 10.000. Untuk ruang penyiapan kelas 100.000, ruang antara kelas 100.000, ruang ganti pakaian kelas 100.000. Di mana tata ruang dari kelima ruangan ini harus menciptakan alur kerjanya. Nah, tadi kan kita udah mempelajari kelas 10.000, kelas 100.000 ya. Jadi kalau kita bilang kelas 10.000 berarti dia ISO 7. Kalau misalnya kelas 100.000 berarti ISO 8. Nah, dalam pencampuran obat kemo ataupun obat steril, dia menggunakan ya untuk areanya adalah ISO 5. Jadi sediaan steril itu harus berada di ISO 5 ya. Sedangkan tadi kalau dibilang di atas ruang bersihnya kelas 10.000, berarti dia termasuk kelas 7, ISO 7 ya, ISO 7. Kalau misalnya obat itu harus berada pertama kali di dalam ISO 5. Jadi ruang pencampuran obat injeksi itu dia punya spesifikasi ruangnya, bukan kayak kamar kos kita, yang penting ada lampu, ada tempat tidur, bukan gitu. Jadi lantai dan dindingnya itu harus datar dan halus, keras tanpa sambungan, artinya tidak ada harus ketika antara satu dinding dengan lantai itu harus membentuk lengkungan ya, sudut pertemuan dibuat melengkung dan nggak boleh mudah mengalami reaksi dengan zat kimia dan fungi, serta nggak mudah rusak. Untuk plafonnya itu harus terang, dan juga ada penerangannya, saluran dan kabel itu dibuat di atas plafon, jadi nggak boleh ada yang nonjol, lampunya nggak boleh nonjol, jadi harus dibuat sama dengan plafonnya. Terus pintunya itu harus terbuat dari rangka dari stainless steel, ya nggak boleh dari pintu kayu. Aliran udaranya itu menuju ruang bersih, artinya pertukarannya itu 120 kali per jamnya, di mana tekanan udaranya itu sebesar 15 sampai 45 Pascal dengan temperatur 16 sampai 25 derajat Celcius dengan kelembapan 45 sampai 55%. Di sini yang kedua, tadi kita udah mempelajari tentang ruang bersih ya, jadi ISO 5, ISO 7, dan ISO 8. Dan kita mempelajari sekarang adalah masalah horizontal laminar airflow cabinet, di mana yang kita tahu, mungkin Anda sekalian yang sudah mengikuti praktikum mikrobiologi
atau praktikum dispensing mungkin sudah pernah melihat ya laminar airflow atau LAF. Nah, di mana LAF ini adalah sistem penyaringan ganda yang berfungsi sebagai penyaring bakteri dan bahan eksogen di udara di daerah tersebut dan mencegah masuknya kontaminan ke dalam LAF tersebut. Nah, aliran udara ini langsung menuju ke depan sehingga petugas itu tidak terlindungi dari partikel ataupun uap yang berasal dari ampul atau vial. Jadi di sini yang perlu kita pahami bahwa aliran udara itu langsung menuju ke depan. Jadi kita perlu paham bahwa kita harus memahami di sini bahwa sistem penyaringannya itu ganda. Jadi dia langsung menuju ke depan sehingga maksudnya ini petugas terlindungi ya, bukan tidak terlindungi. Jadi petugas terlindungi dari partikel atau apapun uap yang sebentar saya ulangi. Oh ya, saya paham. Jadi kalau LAF ini berbeda dengan namanya BSC. Jadi kalau LAF ini dia sistemnya aliran itu menuju ke depan mengenai operator sehingga si operatornya ini memang tidak terlindungi ya dari partikel ataupun uap. Berbeda dengan namanya Biological Safety Cabinet atau nanti kami bisa cari BSC. Jadi kalau BSC terutama tipe yang untuk kemoterapi, petugas itu terlindungi dari partikel ataupun uap yang berasal dari ampul atau vial. Untuk kasus sediaan steril yang biasa, yang nggak ada resiko, petugas itu tidak terlindungi. Contohnya misalnya seperti ini ya. Jadi ini misalnya gambaran LAF ya, biasanya ada di atasnya ini masih ada kayak ada filter-filternya lagi. Jadi ini contohnya misalnya petugasnya di sini. Jadi aliran udara itu adalah biasa dari atas ya, dari atas disaring dengan HEPA filter. Ini pre-filternya, ini HEPA filternya. Nanti udaranya ini akan menuju ke arah dari si operator ini. Jadi kalau misalnya ada vial atau ampul di sini, si petugas ini tidak terlindungi ya, palingan terlindungi dengan kaca aja, tapi daerah tangannya bisa terjadi keluar dari sini. Nah, berbeda dengan BSC, nanti kalau kita belum pelajari tentang kemoterapi, kita akan mempelajari bahwa yang digunakan lemarinya itu berbeda. Jadi tidak aliran udaranya tidak menuju kepada operator, tapi dia akan berputar sehingga operator itu terlindungi dari bahaya obat kemoterapi. Nah, alat pelindung diri yang juga kita perlu tahu adanya baju pelindung, ya ini standar sekali ya untuk aseptik, baju pelindung, handscoon, masker, topi, goggles, dan shoe covernya. Jadi ini yang paling standar, tapi berbeda-beda. Jadi biasanya ada yang kita lihat pakai yang hijau-hijau itu juga nggak masalah. Tapi yang penting prinsipnya menggunakan baju pelindung yang steril, menggunakan masker, menggunakan handscoon, menggunakan shoe cover, menggunakan tutup kepala, dan menggunakan goggles. Ada beberapa hal kondisi khusus yang perlu kita tahu bahwa bisa saja tidak dilakukan di clean room, mungkin di ruangan biasa, tetapi yang penting bahwa harus dilakukan dengan teknik aseptik ya. Ini saya langsung masuk aja ke teknik aseptik. Jadi untuk masalah cuci tangan, saya harap Anda sudah memahami cara cuci tangan yang baik dan benar karena ini di dalam masa pandemi COVID ini Anda tentu harus sudah mengetahui bukan asal cuci tangan, tapi cuci tangan sesuai dengan standar dari WHO. Dan penggunaan dan pelepasan APD ini saya pikir nanti akan dibahas secara lebih lanjut dalam praktikum dari pencampuran sediaan steril. Nah, yang harus kita pahami adalah masalah 3 dan poin 4 ini. Jadi, kita akan mempelajari pertama masalah area kritis. Jadi, area kritis ini adalah area steril pada jarum, spet, vial, dan ampul, dan tempat infus, di mana area ini yang punya resiko besar terjadi kontaminasi pada hasil akhir. Jadi, area ini karena juga area kritis, berarti dia nggak boleh disentuh, dan wajib didesinfeksi. Artinya dia harus dalam keadaan steril area kritis ini. Nah, kita harus pelajari jarum. Jarum itu kan kita tahu ya fungsinya untuk mengambil cairan ke dalam spet atau mengeluarkan cairan dari spet ke botol. Nah, di sini jarum itu hanya boleh dipegang pada penutup lindungnya dan penutup ini harus dibiarkan pada tempatnya sampai jarum atau spet digunakan. Area kritisnya ada tip, sub, dan hub. Isan. Nah, area tip, sub, dan hub ya, ini area yang tidak boleh dipegang. Nah, jadi area misalnya ini jarum, daerah area jarum, jadi bagian ujung ini nggak boleh dipegang ya, ujung batang jarum. Terus daerah needle shaft ini nggak boleh dipegang juga.
Terus daerah hub ini nggak boleh dipegang. Ya, jadi ada tekniknya. Gimana sih? Ini Bu, ini kita megangnya di mana dong gitu ya. Nah, jadi kita tahu jarum itu punya beberapa macam ukuran, dari ukuran yang paling kecil itu 27 dan paling besar itu 13. Nah, dalam hal ini ada batang jarumnya nih, kita biasa menggunakan ukuran 1,5 inci. Jadi untuk jarum itu karena kita tadi saya bilang ya itu nggak boleh dipegang ya dari sini, dari sini, dari sini. Jadi kita megangnya mana? Jadi biasanya jarum itu dilengkapi dengan yang namanya pelindung. Jadi yang hanya boleh dipegang itu penutup pelindungnya. Dan penutup ini nih harus dibiarkan pada tempatnya sampai jarum mau digunakan. Jadi kita nggak boleh pegang nih semua bagian dari jarum. Yang kita boleh pegang jarumnya itu hanyalah bagian pelindungnya, biasanya ada penutupnya, pelindungnya, itu kita pegang. Spad, nah spad itu bagiannya itu yang boleh disentuh hanya bagian barrel atau flat end-nya. Nah, titik kritisnya itu adalah tipnya yang ujung speednya dengan pelanggernya atau penyedotnya. Kita lihat lebih jelas di sini. Jadi ini adalah gambaran dari spad. Jadi bagian tipnya yang paling ujung dan bagian pelanggernya ini yang nggak boleh dipegang. Ya, terus gimana Bu nariknya? Ini juga perlu tekniknya ya. Jadi kita tadi jarum kan agak susah, semuanya sepertinya nggak bisa dipegang. Nah, kalau spad ini yang nggak dipegang ini pelanggernya, padahal kebanyakan Anda sekarang tuh pasti megang pelanggernya ya gitu ya. Ini yang nggak boleh dipegang karena apa? Karena ini yang keluar masuk. Jadi kalau Anda sudah sempat megang ini, Anda masukkan lagi jarum, masukkan lagi pelanggernya ke dalam, ternyata cairan yang masuk itu misalnya sudah pernah masuk sampai di batas sini. Anda masukkan sampai ke dalam, ya Anda masukkan, pasti area ini kan sudah pernah terkontaminasi, ya kan? Misalnya Anda gunakan lagi spad ini untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya, kemungkinan ketika Anda sudah menekan ini akan ada kontaminasi pada daerah sini, bukan langsung ke daerah sini ya, tapi daerah sini sudah terkontaminasi oleh tangan Anda gitu ya. Terus atau luar lock tipnya ini juga nggak boleh dipegang ya. Yang dipegang itu daerah mana di sini? Top collarnya atau flat end-nya yang boleh dipegang. Jadi spad itu ukurannya banyak ya, dari 0,5 mili sampai 60 mili. Dan ukuran spad itu makin volumenya makin banyak, garis graduasinya juga semakin besar. Nah, itu tadi masalah spad. Tadi udah jarum, spad, sekarang vial. Nah, vial itu apa sih? Vial itu adalah wadah plastik atau gelas yang memiliki tutup karet yang atasnya ditutup dengan cincin logam. Jadi kalau vial itu biasanya di bagian atasnya itu ada karet dengan cincin logam. Jadi isi vialnya ini adalah obat steril dalam bentuk larutan, serbuk, atau pelarut-larutan. Biasanya ada single dose, ini biasa nggak ada pengawet. Kalau multiple dose itu ada pengawetnya. Jadi area kritisnya ini misalnya contoh spad ya, contohnya vial. Jadi vial ini bagian atasnya itu ada logam seperti ini, terus ada tutup karetnya. Nah, kita harus tahu bahwa area kritisnya ini bagian mana, bagian tutup karetnya. Kita harus tahu bahwa sebagian besar penutup ini nggak menjamin bahwa ini steril. Jadi sebelum dipakai ini harus di swab dulu sehingga dia steril, hingga dia kering baru bisa digunakan. Terus ampul, nah ini mungkin Anda tahu ya kalau sudah ampul ini ya. Jadi wadah obat yang terbuat dari gelas atau plastik untuk sekali pemakaian, di mana area kritisnya ini daerah mana? Daerah leher ampul, ini bagian yang nggak boleh dipegang. Jadi ini kalau nggak boleh dipegang artinya ini juga harus disterilkan. Nah, bagaimana sih cara mencampur obat injeksi dengan teknik aseptik? Yang tadi sudah disampaikan poin 1, 2, cuci tangan, pakai APD gitu ya. Nah, sekarang yang kita harus tahu adalah poin 3 sampai 7. Jadi yang pertama adalah kita harus siapkan alat dan bahan ya seperti ini. Jadi kita harus siapkan ampul yang digunakan atau vial, alkohol swabnya, alkohol 7%-nya, aquadesnya. Itu kita udah harus siapin. Terus alatnya itu underpad ya, tempat yang ini, terus kasa steril, kita sudah siapkan pinset, ini pinsetnya, parafilm untuk menutup, ada spatnya juga sesuai dengan kebutuhan disiapkan, etiketnya, jarum, dan stainless steel ginjalnya. Ini kita harus siapkan. Nah, etiketnya seperti apa ini? Contoh di rumah sakit, salah satu rumah sakit Samarinda ya. Jadi ada keterangan nomor rekam medisnya berapa, tanggal lahirnya, nama pasiennya siapa, nama sediaannya itu apa, berapa dosisnya, pelarutnya apa, volumenya berapa kali diberikan, berapa tetes per menit. Ini sudah kita belajar ya, waktu belajar perhitungan, terus dicampur tanggal berapa, disimpan di suhu berapa, dan kapan expirednya. Terus untuk obat-obat ini yang infus, yang untuk injeksi, biasanya diberikan nama pasiennya siapa, nama sediaannya itu apa, pelarutnya apa, terus konsentrasinya jadi berapa, dan BUD-nya berapa. Nah, ini makanya kita penting mengerti hal-hal yang saya sebutkan diajarkan sebelumnya. Kenapa? Karena ini terkait dengan masalah pelabelan. Contohnya ya, ini seperti ini.
Nah, ini daftar stabilitas yang harus kita tahu bahwa kita harus paham apa-apa saja sih obat-obatnya dan stabilitas itu berapa lama, dan itu menentukan kita menuliskan BUD dari obat tersebut. Nah, langkah berikutnya setelah kita menyiapkan, kita harus melakukan disinfeksi. Disinfeksi itu apa sih? Adalah tindakan membunuh mikroba patogen dengan memanfaatkan baik bahan kimia, baik pada jaringan hidup maupun jaringan pada benda mati. Jadi caranya adalah kita menyeka vial, ampul, port infus ini pada area kritisnya. Ya, area kritis tadi kan sudah dipelajari ya, nanti diingat lagi. Nah, area kritis ini kita swab, kita seka dengan alkohol swab. Jadi sekanya itu dengan arah yang sama, bukan gerakan depan belakang. Jadi arahnya satu arah tapi arahnya sama, lalu dibiarkan selama 10 detik. Jadi saat per vial atau per ampulnya itu hanya ada satu sisi alkohol swab. Lalu kita siapkan spet dan jarumnya, kita buka plastik pembungkus spet dan jarum sesuai petunjuk pabrik. Jadi kita nggak boleh menyentuh area kritis tadi, area spetnya. Kalau spet tadi kan udah tahu ya, daerah tipnya sama daerah pelanggernya kita nggak boleh pegang, jarum juga semuanya nggak boleh tersentuh. Jadi saat megang plastik pembungkus jarum itu kita buka setengahnya aja. Terus ambil spetnya dengan memegang barel di antara ibu jari dan jari telunjuk. Jadi kita pasangkan jarum ke spet dan putar spet searah jarum jam sampai kencang. Setelah itu kita buka ampul. Jadi kita ada teknik nih membuka ampul seperti apa ya. Sebelum buka ampul itu periksa di setiap ampul tuh biasanya ada titiknya. Nah, periksa nama obatnya, tanggal kadaluarsanya, jangan sampai kita mencampur atau mengambil obat yang sudah kadaluarsa. Terus nanti ada namanya kita mengambil obat itu, pertama-tama kita lakukan gerakan J-motion. J-motion, dan lalu kita lilitkan kaca steril di sekitar ampul, karena kita tahu ampul ini kan terbuat dari kaca ya. Kalau kita patahkan, ini kita nggak hati-hati bisa mengakibatkan berdarah pada jari kita. Jadi kita J-motion itu kita putar dari posisi bawah, naik lama membentuk huruf J. Jadi J itu kan kayak gini ya. Jadi J tapi bukan dari atasnya kepala J ini, tapi dari bawahnya. Jadi seperti ini ya J, membentuk huruf J. Nah, nanti kalau posisinya kayak gini, dia kebanyakan larutan yang ada di bawah sini, yang masih ada di bawah itu sudah akan terkumpul semua pada bagian badan dari ampul itu. Nah, terus kepala ampulnya dipegang. Jadi kepala ampul tadi ini, yang ini kepala ampulnya dalam posisi ini itu dipegang ya di antara ibu jari dan jari telunjuk pada salah satu tangan. Jadi badan ampul ini dipegang dengan ibu jari dan jari telunjuk yang lain. Terus patahkan kepala ampul dengan tekanan dipusatkan pada kedua ibu jari. Jadi gambarnya hampir sama seperti ini ya. Jadi ibu jari dan jari telunjuk itu sebenarnya harus berada di antara badan ampul ini, lalu ditekan, dipatahkan kepalanya di mana pusatnya itu pada kedua ibu jari. Nah, ini sambil ini nggak, kalau misalnya kita belum lihai atau sebenarnya harus menggunakan kaca steril ya. Karena apa? Karena di sini ada resiko terbentuknya serbuk-serbuk patahan atau bukan serbuk ya, kaca-kaca patahan. Jadi untuk menghindari kaca-kaca patahan ini terlempar atau menyebar di area, maka kita gunakan kaca steril. Jadi kaca steril dililitkan. Nah, jika ada titik di kepala ampul, pastikan titik tersebut menghadap arah menjauhi petugas. Berarti tidak mengharap jika ada titiknya itu menjauh kita, berarti di belakang kita, di belakang ya. Yang di depan itu yang nggak ada titiknya. Nah, patahan ampul dan kaca steril dibuang ke dalam kantong buangan. Terus bagaimana mengambil obatnya dengan posisi 45% ya. Posisinya pegang ampul, terus masukkan jarum tadi, terus tarik dengan posisi 45%. Ditarik sesuai dengan volume larutan. Terus periksa kembali larutan obat dalam spet dan berikan etiket pada spet. Nah, kalau untuk IV drip, kita masukkan ke dalam bag infusnya itu posisinya juga 45% ya, dan melalui dinding agar nggak berbuih dan tercampur sempurna. Terus untuk kalau misalnya IV bolus, harus diganti jarumnya, nggak boleh pakai jarum yang tadi, karena sudah digunakan untuk ampul, jadi kita harus gunakan jarum yang lain. Terus kalau misalnya kita harus juga perhatikan, kalau menggunakan jarum penyaring disarankan ya untuk digunakan karena bisa terjadi serpihan kaca yang masuk ke dalam spet ya. Makanya tadi saya bilang pentingnya adalah menggunakan kaca steril karena memang daerah tersebut daerah leher itu merupakan daerah kritis, dan juga daerah tersebut harus memang dalam keadaan steril. Terus bagaimana kalau dalam bentuk serbuk? Kalau serbuk itu pastikan dulu nama obatnya, tanggal kadaluarsanya, terus lilitkan kaca steril itu di sekitar vial. Terus ambil pelarutnya yang dibutuhkan, terus masukkan dengan sudut 45% ditutup karet vial di mana ujung jarum yang miring menghadap ke atas. Jadi posisinya kayak gini ya.
Jadi 45% itu kita kira-kira aja lah ya. Kira-kira kemiringan 40% sama kayak tadi saat menarik dari larutan itu kira-kira posisinya 45%. Jadi angle-nya tuh 45%, di mana yang paling tajam itu yang ada terbuka ya, biasanya terbuka nih ya, ini jarum. Itu yang ujungnya ini yang di bawah, bukan ke sebaliknya ya. Jadi bukan yang terbuka ini di bawah, enggak. Posisinya yang di bawah ini adalah yang digunakan. Jadi metode non-inti dalam penusukan suatu vial dalam satu jarum. Jadi kita memasukkan langsung ke dalam karatnya ini dengan posisi 45 derajat sambil ditekan, dan juga di mana kita harus memastikan bahwa jarum ini, ujung jarumnya itu yang miring itu menghadap ke atas. Terus kelima, masukkan jarum ke dalam vial dan tarik kembali plunger untuk menarik udara. Jadi ini namanya istilahnya kita narik dulu udaranya, terus sambil dorong larutan rekonstitusinya ke dalam vial, lepaskan plunger sampai semua larutan digantikan oleh udara vial. Lepaskan spet dari vial, larutkan serbuk dengan pelarut secara perlahan hingga larut sempurna. Jadi caranya adalah misalnya ini ada serbuk ya, jadi kita memasukkan larutan adalah kita dengan teknik 45 derajat, ini jangan diikutin ya. Jadi maksudnya ini gambaran skemanya aja, tapi dalam hal tekniknya adalah dengan sudut 45 derajat. Jadi masukkan dulu, habis itu larutannya keluarkan, masukkan lagi, keluarkan sampai habis. Tujuannya kenapa? Supaya memang semua larutan yang dalam sini ini memang sudah masuk ke dalam. Kalau kita sekali masuk aja langsung, misalnya tekniknya masukin sekali aja, Bu, apa bedanya Bu? Toh ujung-ujungnya kalau juga sekali masuk kan masuk juga, habis juga. Enggak, beda. Kalau kita masuk keluar gini, maka tidak akan ada yang tersisa dalam sini. Tapi kalau kita sekali aja masukin, nah itu kemungkinan masih ada sisa di sekitar sini ya. Nah, jadi kita harus tekniknya kayak gitu. Ketika masukkan, ambil udaranya, ini udaranya, masukkan lagi, ambil udaranya, masukkan lagi, ambil udaranya, lama-lama akan habis. Nah, kalau misalnya tadi sudah masuk cairannya, kita kan ngambil lagi ya dari vial tadi, tetap kembali periksa nama obatnya, terus apakah sudah sama, ambil dulu volume udaranya sama dengan volume larutan, ambil dulu udaranya, terus masukkan jarum, ditutup karet dengan sudut 45 derajat dengan ujung miring jarum menghadap ke atas. Terus masukkan jarum ke dalam vial dengan balik posisi ya, dan tarik kembali plunger dengan seesaw motion. Seesaw motion ini kayak mainan ayunan ya. Jadi mainan ayunan itu kita mainan apa yang kayak di TK-TK itu ya, jadi seesaw. Jadi dia tuh ada atas bawah yang menuju keseimbangan gitu. Nah, tarik dan lepaskan plunger hingga seluruh obat sudah dalam spet. Jadi itu milking teknik. Jadi kita menarik, melepaskan sampai semua obat itu sudah ada dalam spet. Jadi prinsipnya tarik lepas ya. Tarik, setelah selesai semua obat diambil, tarik udara ekstra ke dalam spet untuk menghasilkan tekanan negatif supaya nggak mepet banget ya obat itu penuh, misalnya 10 mili pas 10 mili enggak, dikasih ekstra, ditarik sedikit udara supaya ada tekanan negatif. Jadi tidak ada kemungkinan obat itu bisa keluar. Lepaskan spet dari vial dan berikan etiket. Contohnya seperti ini ya. Pada saat mau mengambil itu adalah ambil dulu udara, baru habis ambil udara dibalik posisinya. Dibalik posisinya ambil udara, keluarkan. Ambilkan udara, keluarkan, dan begitu seterusnya. Ambil udara, keluarkan, ambil udara, keluarkan, ambil udara, keluarkan ya. Jadi yang tadi bilang ini milking teknik. Jadi tarik dan lepaskan hingga seluruh obat sudah dalam spet. Jadi kita balik posisinya seperti ini posisinya tadi. Ya, kita balik sehingga obat itu dengan sempurna sudah masuk ke dalam yang kita maksudkan tadi ya. Jadi semua obat itu sudah masuk dalam spet ya pada akhirnya. Nih permasalahannya yang perlu kita tahu, masalah inkompatibilitas sudah saya jelaskan tadi di pertemuan sebelumnya, masalah di topik inkompatibilitas tentang pengendapan, perubahan warna, terus pembentukan gas. Ya, ini sudah kita bahas yang mengakibatkan penurunan dan peningkatan kadar obat serta adanya resiko toksitas dan penurunan potensi. Ini contohnya ketika obatnya ini sama-sama ya dilarutkan, ternyata ada yang bisa terjadi perubahan warna, bisa saja ini spet yang digunakan ini mungkin tidak bersih atau cara teknik pencampurannya tidak bersih, walaupun sebenarnya dia batch-nya ini adalah batch-nya sama, tapi bisa menghasilkan dua perbedaan dalam hal larutan yang dihasilkan.
Ya, demikian yang saya bisa sampaikan tentang teknik aseptik. Nanti untuk selanjutnya saya akan berikan tugas terkait dengan mata kuliah pencampuran sediaan injeksi, dan jika Anda memang bersedia silahkan nanti lebih lanjutnya akan dipahami melalui praktikum pencampuran sediaan steril. Terima kasih untuk perhatiannya dan selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti UTS.